Yang punya anak gadis, punya anak bujang, bubar dari sini, kita nikahkan ramai-ramai. Pak, lihat remaja-remaja semangat nih. Film-film yang ditontonnya, lihatlah Pak. Kalau seandainya anak-anak kita kecil-kecil sudah terpaku, nah ini bahasanya, terpaku depan TV menikmati, walaupun masih kecil, sudah nonton laki perempuan goncengan, perempuan berdandan-dandan agar demi dilihat cantik sama laki-laki. Memang kayaknya nggak ada imbasnya, hanya sekedar layar. Tapi itu masuk ke dalam pikiran mereka. Oh, jadi aku nanti kalau besar, kalau nak ketemu laki-laki harus dandan. Oh, nanti saya kalau sudah besar, kalau sama laki-laki harus kayak gini. Mau peluk, mau gandengan, dicium nggak apa-apa, dibawa kemana-mana boleh. Kalau seandainya orang tua ngelarang, wah cinta harus diperjuangkan. Nah kan film begitu ngajarin kita. Akhirnya jadi doktrin. Jangan salahkan anak, ngapa gini kau nih tong? Dibilang mak sama bapak ndak nurut. Orang baru kenal kemarin, udah dibela-belain sampai ngelawan orang tua. Itu semuanya timbul karena kita yang ngasih mereka tontonan itu setiap harinya. Kita nggak larang mereka. Sudah, jamaah Miftahul Jannah, boleh malam ini matikan TV. Nah, bukan pula dilarang. Ya nonton lah Pak. Tapi kalau pas lagi kayak gitu-gitu, anak kita nggak usah dikasih nonton. Dah suruh dia di kamar. Di kamar lihat gak apa dibuatnya di kamar. Sekali nggak nonton TV di kamar buka YouTube sama tak beri kan gitu. Di YouTube malah nggak ada ininya, nggak ada sensornya, nggak ada. Indonesia nggak punya lembaga sensor YouTube, itu nggak ada. Jadi yang nggak bisa tampil di televisi lebih buka-bukaan lagi bisa didapatkan di YouTube. Lebih nggak sehat kalau kita nggak awasi. Hati-hati Pak, awasin. Kalau HP anak kita udah mulai dikunci-kunci, minta, nak buka kuncinya. Jangan malah begini, buka, tamu buka, jual besok nih HP ini. Kita orang tuanya jangan kalah sama anak. Jangan sampai orang tua nurut sama anak. Soalnya apa? Tanggung jawab berat nanti di akhirat. Jangan sampai nanti kita marah-marahin anak kita karena nauzubillah. Mudah-mudahan bukan kita. Ada orang marah-marahin anaknya karena berzina, nggak sadar bahwa zinanya itu sebab dari orang tuanya. Sudah. Dan sebagai solusinya Islam memberikan kita kemudahan, yaitu apa? Menikah. Ustaz, saya nggak pernah suruh anak saya pacaran. Betul. Tapi waktu bapak di rumah, yang kita buka televisi, yang ditonton anak-anak kita apa? Orang pacaran. Dia tahu pacaran dari mana? Dari TV. TV-nya yang belikan siapa? Kita. Yang bukakan channelnya siapa? Kita. Pada saat dia menonton itu, yang ikut duduk di sebelahnya dan menonton acara yang sama sehingga dia terdoktrin untuk melakukan itu siapa? Kita. Dia nggak akan kenal itu kalau bukan dari ada yang mempengaruhinya, baik dari tontonan atau dari lingkungan. Kalau dari lingkungan mungkin kita nggak lihat, dia dapat dari luar sana, di luar rumah. Tapi kalau dari tontonan, kita yang duduk di situ sama mereka, kita yang ikut melihat apa yang mereka lihat, jangan dibiarkan. Sebelum kita termasuk orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wabah tersebut, naudzubillah min dzalik. Jika suatu kaum berani melakukan zina, bukan hanya melakukan zina, perzinahan tersebar di antara mereka, berarti banyak. Bukan hanya tersebar di antara mereka, tapi mereka juga berani terang-terangan mengumumkan perzinahan tersebut. Sebagai balasannya Allah akan turunkan wabah penyakit di kaum tersebut, yang wabah ini di kaum sebelumnya belum pernah ada. Kita lihat keadaan sekarang. Perzinahan dan mukaddimahnya zina, mohon maaf, sudah menjadi sesuatu yang seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang biasa untuk terjadi. Sekarang sedang banyak wabah seperti ini. Yang masih pacaran harusnya tobat. Yang anaknya masih pacaran dan membiarkan harusnya tobat. Yang saudaranya masih pacaran dan dia mendiamkan, harusnya kita ajak untuk sama-sama semuanya tobat. Kalau sudah anak remaja kita datang ke kita bilang, Pak nak kawin, udah gak usah dihalang-halangin sudah. Tapi masih kuliah Ustaz, kuliah sambil nikah juga boleh kok. Ustaz nanti kebutuhan hidupnya gimana? Ya kita jagalah sama-sama, rawat sama-sama, kita cukupin sama-sama. Daripada nanti dia sudah ada hasrat, sudah ada keinginan, kita halang-halangi, kita persulit, lulus dapat titel S1 ekonomi.
S1 apa, tambah juga titel di bawahnya S1 berzina kan gitu. Nauzubillah, jangan sampai kita. Maksudnya bisa diatur lah. Menikah dalam kuliah, nggak apa-apa, nikahkan saja. Mohon maaf, bukan bermaksud tabu, enggak. Seandainya hasrat itu datang, anak kita ingin pegang tangannya, sudah halal. Anak kita pengen peluk badannya, sudah halal. Seandainya kita batasi, tapi nggak usah buat dulu ya, kan masih kuliah, biar bisa sambung kuliah, nggak apa-apa. Tapi saat hasratnya datang, mereka bisa melakukan hal-hal yang lain. Mereka bersenang-senang dalam keadaan halal. Dan kita nggak khawatir anak kita kuliah balik dengan siapa? Dengan suaminya. Yang ngantar siapa? Suaminya. Walaupun tinggalnya masih sama kita, yang suami masih dengan belajarnya mungkin, atau masih dengan orang tuanya, yang penting hubungannya sudah halal. Kita nggak dituntut nanti di akhirat. Kan begitu. Sudah, yang punya anak gadis, punya anak bujang, bubar dari sini, kita nikahkan ramai-ramai. Pak, lihat remaja-remaja semangat nih. Ini mewakili perasaan kami banget ini, kata remaja. Jadi anak-anak muda kita diajak untuk nggak malu lagi mengumumkan, mohon maaf nih, calon-calon pezina. Kan bahasa kotornya kayak gitu. Nggak malu lagi diajak mengumumkan kepada dunia bahwa saya dengan fulana sedang menjalani status menuju zina. Kan seolah-olah seperti itu. Nggak malu lagi remaja kita. Muda-mudi keluar dengan seseorang yang belum halal, dipegang tangannya, dirangkul tubuhnya, di muka umum, nggak ada lagi rasa malu. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang laki-lakinya nggak malu dan nggak sungkan untuk pulang, untuk menjemput ke rumah, lalu bilang ke orang tuanya, Pak, saya minta izin bawa anaknya dulu. Mau kemana dek? Mau saya ajak jalan dan sebagainya. Pacaran yang direstui dengan sayangnya, direstui oleh orang tuanya. Maka saat ini sudah merata di suatu kaum, dan mereka berani terang-terangan melakukan itu. Allah turunkan kepada mereka sebagai balasannya suatu wabah yang pada masa umat terdahulu belum pernah